Oke, sobat-sobat Garuda, pengumuman dari tim Profesor Timnas Indonesia yang akan menyapa dunia telah selesai melalui konferensi pers melalui Federasi Sepak Bola Indonesia. Sobat-sobat Garuda, tentunya pertandingan-pertandingan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan semakin menarik dan juga akan semakin meningkatkan euforia kita. Karena apa ya? Sebuah ekspektasi dan juga spekulasi dari berbagai kalangan publik dari tanah air ini tentunya mulai sangat tinggi dengan beberapa kontroversi yang ada setelah beberapa komentator melakukan ini dan itunya dan statementnya, bahkan dari beberapa supporter sudah termakan dan juga terpecah belah. Passion, satu kata yang gue highlight dari Coach Patrick Kluivert tentang bagaimana fans sepak bola di Indonesia itu levelnya berbeda, another level. Ya, gua merasa passion adalah yang membawa diri ini bisa melangkah jauh, bisa berlari, bisa mengejar sesuatu yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. Dari passion, apapun bisa terjadi. Dari passion, apapun bisa dilakukan. Dari passion juga, semua mimpi bisa dikejar. Dan gue harap ketika Coach Patrick Kluivert mengatakan tentang passion, semoga passion yang sama akan bisa disalurkan oleh Coach Patrick Kluivert ke para pemain timnas, penggawa Garuda, untuk bisa mengejar mimpi itu. Mimpi kita bisa melangkah jauh, mengejar sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita gapai, yaitu Piala Dunia. Tentang proses, tentang bagaimana untuk mengejar hal itu, tentunya kita akan melihat di sisa 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Banyak narasi yang mengatakan sudah tidak percaya proses. Kita ingin lihat hasil. Namun, apapun itu nanti, berlarilah, kejarlah, lewat passion, semoga apa yang kita nantikan, apa yang kita mimpikan, garis finish menuju Piala Dunia bisa tercapai. Good luck, Coach Patrick Kluivert dan juga jajaran staf pelatih Timnas Indonesia. Oh Garuda, shalalala, oh Garuda. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentunya sebagai pecinta sepak bola Timnas Indonesia, kita terus berharap semoga Timnas Indonesia dengan kehadiran dari pelatih baru Coach Patrick Kluivert di sini dan juga Denny Lanzat bersama Alex Pastor ya. Jadi ini adalah bagaimana sebuah tim yang akan menyajikan bagaimana total football atau dan segala macam pokoknya ya. Jadi tentunya ini akan menjadi sangat menarik tentunya setelah kita akan tandang ke markas Australia di Sydney nanti. Tentunya kita akan merasakan bagaimana kepemimpinan dari pelatih baru ini membawa skuad Garuda ke ajang yang lebih baik lagi. Mohon maaf, bukan mengecilkan arti pemain Indonesia, enggak, tapi ini faktanya dan kita tidak bisa menyalahkan 100% para pemain kita gitu kan, karena memang saya pun merasakan hal sama. Saya kurang mendapatkan knowledge atau edukasi tentang bagaimana menjadi seorang pemain profesional sejati gitu. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia bahwa untuk mendapatkan sesuatu hasil yang maksimal itu prosesnya ini harus benar gitu kan, diawali dari mindset para pemain itu sendiri ya. Para pemain di sini ini benar-benar fokus dengan passion dia gitu kan. Istilahnya gini, mereka tanpa diingatkan akan melakukan hal yang maksimal gitu kan. Bukan mereka melakukan karena takut dari pelatih, takut diawasin oleh asisten pelatih seperti itu, tapi mereka melakukan karena untuk diri dia sendiri. Banyak juga pemain Indonesia yang sadar akan itu, tapi ya mohon maaf, kadang-kadang sesuatu yang benar, sesuatu yang bagus ketika mereka minoritas itu akan kalah dengan yang mayoritas. Disiplin itu sebenarnya hal yang terpenting dalam sepak bola. Disiplin ini adalah salah satu faktor kunci keberhasilan seorang pemain ataupun
sebuah tim gitu. Contoh kecilnya misalnya para pemain ketika tidak mengikuti instruksi pelatih, tidak disiplin dalam menjaga lawan, tentu akan bermasalah untuk timnya. Ya mohon maaf, tidak semua, tapi kadang-kadang banyak pemain muda kita menganggap ini hal yang sepele gitu kan. Ketika yang sangat membedakan tuh ketika latihan let's say jam 4, jam 3:04 itu udah ada di locker room. Jadi mereka sadar betul bahwa disiplin ini sesuatu yang sangat penting dalam sebuah kesuksesan ya, terutama disiplin dengan diri sendiri. Itu yang menjadi kuncinya lah menurut saya. Dalam sebuah tim nasional, khususnya dari skuad Garuda saat ini, beberapa pemain memang seharusnya harus bisa meningkatkan performanya, bersaing dengan baik sehingga bisa dipanggil ke timnas. Kan begitu kan, bukan semena-mena ini dan itu ada saham ya. Posisi saya akan cek and balance. Konteks mengejar mimpi yang ada. Patrick Kluivert harus diberi kebebasan untuk memilih tim terbaik yang dia mau. Cuma ketika saya bicara gambaran sepak bola yang lebih besar tentang membangun sepak bola, saya punya kepihakan kepada pemain-pemain Indonesia. Karena saya ingin tim nasional kita disuplai, dikontribusi oleh produk sepak bola kita. Kalau ini terjadi, maka sepak bola kita terlihat ada dinamika progresnya. Paham nggak maksud saya? Naturalisasi memang diizinkan, saya juga tahu regulasi itu. Benar nggak? Maka saya bilang itu akselerasi. Apalagi ngejar mimpi, itu haknya pelatih. Tapi nanti dalam diskusi konteks yang lebih besar, saya tetap akan mengingatkan. Sekali lagi saya bilang, saya akan tetap mengingatkan bahwa kita harus bangun sepak bola kita. Supaya nanti dari sinilah, dari sepak bola yang kita bangun, ada konten ke tim nasional. Apa artinya? Ada perasaan kita di sana. Kita merasa bahwa sepak bola kita berkontribusi terhadap prestasi timnas. Ada saham, ada jerih payah keringat darah di sana. Kalau sekarang ya mohon. Emangnya siapa kok? Sosok Bung Toel mengatakan kita. Enggak, saya enggak mengatakan kita. Sorry ya, saya tidak termasuk dari barisan-barisan Bung Toel. Sorry Bung Toel, mohon maaf saya enggak termasuk barisan kamu. Ini berbeda sekali ya, sahabat-sahabat Garuda. Mari, apa ya, sesuatu yang lucu dikatakan oleh Bung Toel. Ini sebagai seorang sepak bola harus bagaimana membuat analisa sepak bola. Kok akhir-akhir ini Bung Toel ini berperang dengan narasi statement-statement yang berseliweran di media sosial, khususnya menyerang atau membantah beberapa narasi dari netizen ya. Dan ini ada pengamatan dari analisanya. Dan ini semoga dilihat oleh Bung Toel, biar Bung Toel itu tidak selalu ngoceh-ngoceh semena-mena gitu kan. Tenang. Bahkan beberapa kali dia tersenyum dan tampaknya dia optimis dengan peluang timnas Indonesia kita untuk lolos ke Piala Dunia. Dan betul faktanya ini bukan tugas yang mudah bagi Patrick Kluivert. Tugasnya sangat berat. Tapi juga penting bagi pelatih baru ini punya mindset yang positif, punya visi yang jelas ke depannya. Bahkan dia juga mengatakan bahwa memang dalam waktu dekat ini yang dia fokus dengan tim pelatihnya adalah untuk 4 pertandingan kan. 4 pertandingan di round 3 ini kan, yaitu pertama lawan Australia, kemudian lawan Bahrain, dan kemudian lawan Jepang, dan juga lawan China. 4 pertandingan ini difokuskan. Tapi kemudian juga bahkan nanti akan ada rencana untuk persiapan timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Artinya dia telah mempelajari materi pemain dari timnas Indonesia dan juga sedikit banyaklah mempelajari peta kekuatan di round 3 ini. Dan artinya pada saat dia punya tugas untuk mengumpulkan sebanyak mungkin poin di round 3, artinya yang dia incar itu adalah poin demi poin dari setiap pertandingan. Dan yang dia fokus dulu untuk 2 pertandingan di bulan Maret. Yang dia katakan targetnya adalah 4 poin, walaupun dia inginkan 6 poin, tetapi dia respect kepada tim lawan. Artinya sebetulnya target lawan Australia itu juga adalah kemenangan. Tapi targetnya lebih realistis dengan mengatakan 4 poin. Sama seperti yang saya katakan. Ya, 4 poin itu realistis untuk bulan Maret. Walaupun kalau bisa menang ya bagus, itu bonus. Potensi untuk menang di Australia itu besar. Tapi lagi-lagi diperlukan strategi dan juga taktik. Jadi bukan saja materi pemain. Strategi dan taktik. Nah, inilah yang saya masih belum tahu apa nanti yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert. Memang dia mengatakan bahwa dia ingin timnas kita bermain lebih menyerang. Ya kan? Tapi ya tergantung juga nanti pada saat bermain di Australia. Karena Australia juga adalah tim yang kuat. Tapi pada saat dia mengatakan ingin bermain menyerang, artinya sedikit banyak dia sudah punya planning di otaknya. Bahwa kira-kira formasinya seperti apa. Bahkan dia mengatakan, ya dia inginnya sih formasinya dengan 4 back sejajar, tapi mungkin juga
akan memakai formasi 352 yang dipakai timnas lawan Arab Saudi. Jadi tampaknya pelatih ini fleksibel. Dan yang saya suka dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir dengan tekanan. Ya, dia mengatakan itu kan, bahwa dia tidak khawatir dengan tekanan. Nah, inilah yang perlu juga dipahami oleh para pemain. Jadi jangan sampai bermain di bawah tekanan. Karena kalau bermain di bawah tekanan, udahlah, pasti sedikit-sedikit panik. Namun, nggak gampang loh bagi Patrick Kluivert untuk bisa menyatukan para pemain loh, teman-teman. Nggak gampang. Memang dia punya waktu 2,5 bulan, tapi setelah saya pikir-pikir, ya 2,5 bulan itu kan dia punya tanpa pemain. Ya, pemain-pemain itu kan kumpulnya nanti. Jelang pertandingan, apalagi pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Nah, gimana caranya nanti dia bisa menyatukan langsung? Atau mungkin sekarang sudah mulai komunikasi dengan para pemain. Karena kan waktunya nanti, ya singkat sekali loh. Saya baru kepikiran sekarang loh. Oke, 2,5 bulan ini ada waktu. Mungkin sekarang ini komunikasi dengan para pemain, mempelajari. Ya, lagi-lagi mempelajari lebih detail lagi tentang kekuatan dari tim lawan. Tapi untuk menyiapkan strategi ini kan, ya kalau para pemain cuma berkumpul beberapa hari, nggak akan gampang bagi Patrick Kluivert. Maka itu saya harapkan 2 asisten pelatihnya juga bisa membantu dia. Alex Pastur kan belum datang ya. Tapi sudah ada Dani Lanzat ya. Alex Pastur yang feeling saya nih, yang merupakan otaknya nih nanti untuk strategi dan taktik. Kalau Kluivert ini kan sosoknya, figurnya nih. Untuk berkomunikasi dengan para pemain. Dia bahkan mengatakan bahwa para pemain lokal yang merupakan jantung dari tim nasional Indonesia. Dan itu gak salah dia mengatakan seperti itu. Tapi dia juga mengatakan kan, dia belum melihat juga secara full kualitas dari para pemain lokal kita yang bermain di kompetisi domestik. Walaupun menurut saya, tetap untuk 4 pertandingan ke depan ini, mayoritas yang akan dipilih adalah pemain-pemain diaspora kita. Karena seperti yang selalu saya katakan, bahwa timnas Indonesia kita bisa perform seperti sekarang, bisa masuk ke round 3, babak kualifikasi Piala Dunia, bisa punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia, sampai sebelumnya juga timnas U23 kita lolos sampai semifinal di Piala Asia U23, sampai timnas senior kita lolos dari fase grup Piala Asia, ya karena memang hadirnya pemain-pemain diaspora ini, hadirnya para pemain kita yang bermain di Eropa. Kalau nggak akan bisa. Nggak akan bisa, karena kita sama-sama tahu kualitas para pemain lokal kita ini belum memenuhi standar untuk bermain di level tertinggi seperti sekarang. Jadi inilah yang kita harapkan, bahwa yang akan dipilih adalah pemain-pemain pilar yang sebelumnya memang sudah punya track record performa untuk memberikan kontribusi. Dia juga pastikan bahwa J. Itzes akan tetap menjadi kapten. Ya artinya dia menjawab segala sesuatu yang dipikirkan oleh kita semua sebagai supporter tim nasional Indonesia. Tapi kan segala sesuatu ini baru dia jelaskan secara verbal, belum dia praktekkan. Nah, ini yang nanti kita tunggu, secara praktek seperti apa. Karena tentu dia membutuhkan waktu juga untuk bisa membuat para pemain itu paham dengan game plan-nya, dengan asistennya. Jadi, saya feeling ya, sekarang ini tentu yang akan dilakukan adalah komunikasi, dan juga seperti yang dia katakan, bahwa dia juga sudah bicara dengan Jairo ya, Jairo Riedewald, artinya Jairo juga akan diajak untuk gabung ke timnas Indonesia. Nah, artinya kan dia punya 2 misi, bukan cuma memajukan timnas kita, tapi juga agar mencari para pemain keturunan kita lain yang berada di luar negeri supaya bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, karena memang fokusnya untuk membawa timnas Indonesia ini mendunia. Jadi ya mau tidak mau memang diperlukan pemain-pemain yang bermain di luar negeri, yang punya garis keturunan Indonesia, yang punya darah Indonesia. Jadi itu yang memang sekarang juga akan dia lakukan. Dan saya pikir ya memang harus seperti itu kalau timnas kita mau bermain di Piala Dunia. Sambil juga nanti tentu harus ada upaya, ya kan, bagaimana membenahi pembinaan usia pemain muda kita dengan nanti adanya Dirtek. Nah, itu juga penting. Jadi yang saya harapkan, oke, short term ini memang untuk Piala Dunia, tapi nanti ke depannya, long term ini, kan dia juga mengatakan nanti sudah ada rencana 4 tahun. Nah, itu mungkin nanti akan dia jelaskan, karena sekarang udah fokusnya ini adalah untuk bawa timnas kita ini lolos ke Piala Dunia. Dan sikap optimis dari Patrick Kluivert inilah, ya, yang saya lihat adalah sinyal yang positif juga bagi kita semua. Ya, bagaimana nanti hasilnya kita tunggu. Ya kan, kalau sekarang saya sendiri tidak bisa prediksi apakah timnas kita akan lolos atau enggak, atau apakah akan lolos dari round 3 atau dari round 4, tapi peluang tersebut ada, peluang itu sudah di depan mata. Namun lagi-lagi saya katakan strategi dan taktik, karena yang penting bagi timnas Indonesia kita bukan bermain indah, tetapi bermain secara taktis. Karena hanya taktiklah yang bisa melumpuhkan tim lawan. Sebaliknya juga tim lawan sekarang memonitor dengan adanya pelatih baru di Indonesia, apa yang kemungkinan akan dilakukan, dan pemain-pemain mana yang akan dia pilih. Mereka juga memonitor tentunya. Dan memang dengan sekarang adanya Patrick Kluivert yang kita harapkan, ya kan, bahwa para pemain kita yang bermain abroad ini bisa bermain secara kompak. Mulai dari pertandingan pertama lawan Australia. Karena kan pertandingan lawan Australia juga menjadi salah satu pertandingan yang Patrick Kluivert menargetkan untuk mendapatkan poin. Jadi, seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, ya ada baiknya kita sebagai supporter timnas Indonesia jangan juga mengganggu pelatih baru ini. Tapi yang kita perlu lakukan adalah support timnas kita, yang berarti siapapun pelatihnya perlu kita support. Perlu kita berikan dia ruang untuk dia bertugas, untuk dia menjalankan tugasnya. Untuk dia coba untuk meramu strategi atau taktik yang tepat.
agar timnas kita bisa mendapatkan poin, mengoleksi poin, dan lolos ke Piala Dunia yang merupakan harapan dan mimpi kita. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya percaya prestasi. Sama juga yang dipercaya oleh Patrick Kluivert. Jadi gak ada salahnya kan apa yang saya omong sebelumnya. Bahwa Patrick Kluivert juga datang untuk memberikan hasil. Karena ya tim ini memang sudah terbentuk. Dia sendiri mengatakan ini tim yang sudah terbentuk. Sudah berjalan ini progresnya. Tinggal dipertahankan dan lebih bagus lagi. Ya kan? Jadi teman-teman kita tunggu saja nanti apa berita terbaru. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement kali ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak dari Timnas Garuda Jaya, kita adalah Garuda. Bersama saya, salam olahraga.